Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai gangguan mental yaitu cemas. Semua kita pasti sudah mengalami cemas ya, tapi kita harus bisa memilah cemas yang sudah tidak normal lagi. Kita akan membahas bersama pakarnya, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Kita sudah bersama pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Assalamualaikum, Dr. Michi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Ya, pada episode ini kita akan membahas sedikit mengenai yang kadang-kadang kita anggap sepele ya. Cemas ya, semua orang cemas ya. Tetapi kita harus tahu juga ya, cemas yang bagaimana yang harus kita awasin, yang sudah tidak normal lagi. Jadi cemas itu sebetulnya apa itu, Dr. Michi? Jadi cemas itu sebenarnya merupakan suatu keadaan, suatu kondisi di mana biasanya kita mengkhawatirkan terhadap apa yang akan terjadi. Kalau kita ingat bahwa biasanya kecemasan itu berawal dari reaksi mempertahankan diri. Jadi kalau kita menjumpai sesuatu hal, misalnya kita jumpai anjing, apa yang kita lakukan? Apakah kita kejar, kita melawan anjingnya, jadi kita lempar batu, kita lari, atau kita terdiam saja. Jadi ada istilah yang kita kenal dengan flight, fright reaction. Jadi kalau kita takut, fright, apakah kita flight, melarikan diri, atau kita fight, melawan, atau kita freeze, membeku. Jadi itu sebenarnya reaksi normal orang yang mengalami kecemasan tadi. Akan adanya karena orang tersebut biasanya membayangkan akan sesuatu yang terjadi, ancaman atau hambatan yang akan terjadi. Jadi kira-kira ada enggak orang-orang tertentu yang memang gampang cemas ini, Dr. Michi? Iya, Prof. Jadi cemas ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat dia nanti bisa berupa kepribadiannya ini pencemas, dan nanti cemas ini bisa menjadi suatu gangguan. Gangguan cemas ini banyak lagi, Prof. Ada gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, di mana biasanya gangguan kecemasan ini sendiri ada episode waktunya, dan nanti kalau diobati biasanya sembuh. Tapi kalau gangguan kepribadian atau gangguan kepribadian cemas, dia begitu-begitu saja karena sudah menjadi sifat-sifat seorang manusia. Jadi kita dilahirkan itu ada yang pencemas, memang santai saja. Tadi mungkin dalam menjalani hidup juga seperti itu, ada yang biarkanlah kalau memang mau mati kena corona lah, aku nggak mau pakai masker, katanya kan Prof kan. Itu juga berpengaruh juga kan Prof. Ada yang memang dia dengan taat mau menggunakan menurut aturan. Jadi itu memang berbeda antara orang dengan orang, dan kemudian juga ada orang yang mau mendengarkan, ada orang yang tidak mau mendengarkan. Disitulah seni kita mengedukasi orang memang. Nah, cemas sendiri sebenarnya merupakan hal yang normal. Jadi kalau kita ujian, kita cemas apakah besok soalnya sesuai dengan yang kita prediksi atau tidak, itu wajar. Apakah nanti pada saat pengumuman pekerjaan kita diterima atau tidak, itu wajar. Tapi kalau sudah selesai ujiannya sampai sebulan kita masih cemas juga kan nggak wajar. Kalau sampai mau ujian nggak bisa kita hafal lagi karena kita megap-megap, sesak, ketakutan, keringat dingin sehingga ujian kita batal, itu pun nggak wajar, intensitasnya nggak wajar. Jadi cemas tadi ada yang fisiologis, ada yang patologis. Nah, normalnya semua manusia ada cemasnya ya. Nah, lalu kalau dia datar saja pun nggak manusia juga ya Prof ya. Manusia juga, iya. Lalu kira-kira penyebab yang paling sering itu apa, Dr. Michi? Ya, jadi penyebab gangguan cemas, ini kalau gangguan cemas ini sendiri yang pertama juga ada faktor genetik. Kalau memang ibunya pencemas, si anak itu secara gen juga akan pencemas. Kemudian selain itu si anak juga akan belajar bagaimana reaksi yang dilakukan ibu untuk mengatasi kecemasannya. Ibu saya kalau dengar ada yang ngetok pintu, aduh siapa itu orang minta sumbangan. Nah, dia akan mempelajari. Jadi ada reaksi yang dipelajari juga. Jadi selain dipelajari turun dia, aduh jantung mama nggak bisa jadi debar-debar, si anak pun ikut-ikut juga ngeluhkan itu walaupun nggak ngerti. Jadi seperti itu. Dan kemudian ada lagi faktor tambahan, faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan misalnya sekarang ada bencana, ada kriminal di mana-mana, orang akan makin cemas. Sekarang hidup susah, ekonomi susah,
Iya, iya. Kemudian kriminal di mana-mana, nah itu juga akan meningkatkan faktor kecemasan kita. Iya. Lalu bagaimana ini mengendalikannya? Baik dari kita sendiri gitu atau nanti kalau udah ke dokter ini apa yang bisa dilakukan untuk cemas yang berlebihan ini? Ya, jadi pertama sekali memang dievaluasi dulu apakah cemasnya ini normal atau sudah tidak normal. Karena misalnya masih normal, masih bisa mungkin atau tahapan ringan, cemas tingkat ringan, mungkin bisa dilakukan terapi-terapi non farmakologik atau terapi-terapi tanpa obat. Tapi kalau memang cemasnya sudah mengganggu sekali, di mana perlu tambahan obat, tentu obat akan diberikan, tapi bukan hanya obat saja, tapi ada terapi-terapi tertentu sehingga orang tersebut tidak menyalahgunakan obat tersebut. Karena sering sekali obat-obat kecemasan ini dipakai bertahun-tahun dan menimbulkan ketergantungan. Jadi orang yang cemas ini takut sekali kalau kita bilang berhentikan obat, nanti saya cemas lagi dok, katanya. Gitu pula Cemas ya. ini sebenarnya yang ditakutkan adalah ketakutan mati. Dia Iya. takut mati, itu Oh, cemas. Jadi satu perbedaan yang mendasar antara cemas dan depresi. Kalau depresi dia pingin mati, ya. kalau cemas takut mati. Oh, takut mati deh ya. Oh, Mati. Jadi dia biasanya mengalami gangguan tidur. Kalau gangguan cemas ini biasanya dia tidurnya susah masuk tidur. Jadi oh, udah masuk tempat tidur jam 10 sampai jam 12 nggak tertidur. iya. Kenapa dia susah tidur? Karena dia ada pikiran, nanti kalau saya terlelap, tiba-tiba berhenti bernafas, nggak ada yang nolong. Ya, Lalu, jadi beda. Kalau pada depresi biasanya dia tidurnya gampang tapi terbangun lebih awal. Jadi masuk oh tidur jam gitu. 10, bangun tidurnya 10 lewat 5, kemudian jam 3 udah bangun biasa pada depresi. Itu Iya. mungkin yang Lalu berbeda. yang cemasnya bagaimana sih yang harus dikonsulkan itu? Cemas yang mengganggu Hmm. aktivitas sehari-hari. Saking khawatirnya dia tidak bisa tidur, tidak Oh, bisa kerja, iya, iya, fungsinya sebagai ibu rumah tangga terganggu, nggak iya, masak-masak, nggak iya, ke kantor. Nah itu yang iya. harus dikonsulkan. Atau juga sebagai mahasiswa dia nggak kuliah-kuliah lagi, Oh, hafalan nggak bisa, iya, atau iya, iya. jantungnya berdebar-debar, ternyata nggak ada apa-apa. Dan yang paling sering ini berkombinasi dengan asam lambung. Oh, Jadi oh, dispepsia, campur dispepsia. Jadi selalu oh, itu satu paket itu Prof. Jadi biasanya selain obat untuk pengatur asam lambung diberikan juga obat untuk menghilangkan kecemasannya supaya produksi asam lambung juga nggak terlalu meningkat. oh. Lalu apa sih komplikasi nanti kalau parah-parah itu apa komplikasinya dalam hal kelainan jiwanya gitu? Ya, jadi memang mengganggu dan kadang-kadang dia bisa menjadi gelisah tidak terkendali kalau cemasnya datang dan mungkin mengganggu semua orang tadi. Jadi kalau depresi tadi bunuh diri, kalau cemas sebenarnya dia sampai mungkin ya melakukan tindakan membabi buta, lari-lari ketakutan, berteriak-teriak kalau cemasnya datang. Tapi mungkin lebih ke gangguan sehingga dia tidak bisa kerja, tidak bisa kemana-mana karena kekhawatiran yang berlebihan tadi. Mungkin tadi yang perlu kita tambahkan bahwa sebelum obat dia juga harus diajarkan seperti relaksasi, olahraga yang tenang seperti yoga, meditasi, zikir. Ya, untuk Hmm, kecemasan ini sangat berpengaruh memang, iya, membuat dia lebih tenang. iya. Baik, Dokter Michi ya. Semoga ini kadar cemas kita sama-sama kita turunkan ini di era pandemi ini ya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Devitri. Sehat selalu.